Sejak kepergian sang suami itulah aku seorang diri mengurus ketiga orang anakku. Dua di antaranya secara ekonomi bisa disebut sudah mandiri. Gimana ya, rasanya sakit lah hatinya lah kalau kita bilang dihina lah sama orang. Kalau kita bilang ya dipelecehkan lah. Namanya orang dijual. Anak adalah pelita hati, apalagi bagi seorang ibu sepertiku. Namun di saat aku harus berjuang sendirian mengurus keluarga, anak perempuanku malah dijual orang. Duh, hatiku benar-benar hancur. Sejak 1 tahun yang lalu suamiku pergi ke Kalimantan. Itu semua demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Sejak kepergian sang suami itulah aku seorang diri mengurus ketiga orang anakku. Dua di antaranya secara ekonomi bisa disebut sudah mandiri. Anak ketigaku sebut saja Intan masih muda belia. Usianya saja baru 14 tahun. Hampir 1 tahun ini Intan tidak lagi bersekolah. Bodoh? Tidak. Ia sendiri memang sudah tidak mau. Padahal jika ia ingin melanjutkan sekolahnya di tingkat SLTP, kami sebagai orang tua pastilah berusaha mengusahakan biayanya. Kalau anaknya mau itu ya entah gimana ya bapak ya itulah cari uang buat nyekolahin itu. Tapi emang gimana ya banyak yang dorong nggak mau sih. Didorong mau bagaimana itu. Ponakan kita juga nyuruh sekolah nggak mau ya sudahlah. Kami memang bukan keluarga yang berada. Itu sebabnya kami bisa paham ketika Intan memutuskan berhenti. Ia ingin bekerja demi meringankan beban orang tua. Tapi dalam usia yang masih sangat muda itu, ia telah disodorkan persoalan-persoalan hidup yang merenggut masa depannya. Saat itu 7 Juni 2004. Seperti biasanya Intan pamit keluar rumah. Ceritanya sih untuk bermain. Namun ia tak pernah kembali lagi. Bu, aku pamit dulu ya Bu ya, mau pergi main-main. Pamit dulu ya Bu ya, mau main pergi sama teman-teman. Ia menghilang sampai 2 bulan lamanya. Perginya sih mau ke teman itu perempuan, tapi ternyata kita cari di rumah teman nggak ada. Sampai 3 hari kita cari nggak ada. Langsung kita pulang nggak ada. Jadi ya gimana kita nggak sempat cari lagi itu. Bawa anak kecil hujan-hujan. Kita langsung pasrah aja lah sama yang kuasa. Sejak kepergian Intan, hidupku menjadi tidak tenang. Aku terus berpikir, di mana gerangan anakku berada? Mikir di bawah Parwati, iya tahu-tahu itu bilangnya kan ke Medan, tapi kan ternyata nggak ke Medan. Juga kita ke RT-nya Parwati juga RT-nya nutupin, bilangnya nggak di bawah Parwati, bilangnya di bawah itu temannya yang itu di Banjar yang masih di sana sekarang yang sudah tua-tua itu. Sebagai ibu aku membatin. Anakku sedang bekerja di suatu tempat. Tapi aku sama sekali tidak menyangka bahwa anakku akan kembali dengan cerita yang memilukan.